Oke adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar tentang gaya kolom atau biasa kita sebut dengan gaya listrik. Nah, pada gaya kolom ini nanti adik-adik akan belajar tentang gaya tarik dan gaya tolak antara dua muatan atau lebih. Seperti yang kita ketahui, jika ada dua buah muatan, misalkan ya, ini muatan positif, kemudian di sini juga muatan positif, berpisah sejauh R. Nah, ketika muatan ini didekatkan, maka akan saling tolak-menolak. Nah, gaya tolak-menolak itu tadi namanya gaya kolom. Jadi, ini akan saling menjauhi. Ya. Kemudian kalau muatan negatif ketemu dengan muatan positif pada jarak R, begitu, maka dia akan saling tarik-menarik. Nah, akan saling mendekati. Nah, besarnya F ini, gaya ini ya, gaya tarik dan gaya tolak, ini misalkan dia muatan Q1, yang ini muatan Q2 begitu ya. Yang ini juga sama, ini muatan Q1 dan ini muatan Q2. Besarnya F, gaya kolom atau gaya tarik atau gaya tolak ya, sama. Itu akan sebanding dengan besarnya K kali Q1 kali Q2 kemudian dibagi R kuadrat. Nah, apa itu K, Q1, Q2, R, dan R? Nanti akan saya jelaskan ya. Oke. Nah, K di sini merupakan tetapan kolom atau konstanta kolom ya, yang nilainya 1/4 pi epsilon 0 atau 9 kali 10 pangkat 9. Nah, di sini satuannya adalah Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, di sini sudah suatu ketetapan ya adik-adik ya. Jadi, ini sudah ketetapan. Jadi, kapanpun nanti meskipun di soal tidak diketahui, adik-adik harus sudah hafal. Di mana besarnya K adalah 9 kali 10 pangkat 9. Nah, epsilon 0 di sini merupakan permitivitas ruang hampa yang mana besarnya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12. Jadi nanti adik-adik tidak usah dipikirkan ya, karena nilai K sudah 9 kali 10 pangkat 9. Nggak perlu dihitung lagi ya, 1/4 pi kali sekian. Itu tidak usah. Kemudian Q1 tadi sudah jelas ya, ini adalah muatan pertama. Kemudian Q2 ini muatan kedua. Dan R di sini adalah jarak pisah. Jarak pisah antar dua muatan. Berarti satuannya apa kalau jarak? Meter. Nah, betul sekali. Tapi ingat di sini kita pakai kuadrat. Nah, jadi bisa dikatakan ya, karena antara F dengan Q1 dan Q2 ini sebanding, maka ketika muatannya besar, gayanya juga besar. Ya, ketika muatannya besar, gayanya besar. Namun ketika muatannya kecil, gayanya juga kecil. Di sini tanda positif dan negatif kalau dalam gaya kolom itu tidak perlu dimasukkan ya untuk muatannya, meskipun nanti positif sama negatif, maka tetap saja ditulis positif semua tidak masalah. Kemudian R di sini adalah jarak pisahnya. Jadi semakin besar jaraknya, karena ini berbanding terbalik, maka nanti gayanya akan semakin kecil. Jadi semakin jauh jarak pisahnya, semakin kecil gayanya. Nah, ini merupakan konsep dari gaya kolom. Kemudian kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik, ini misalkan ada grafik ya. Ini yang sumbu X, kemudian ini yang sumbu Y. Misal sumbu X-nya ini berarti kita beri R, kemudian sumbu Y-nya itu F. Maka grafiknya nanti dia akan seperti ini. Nah, jadi dia seperti eksponensial. Jadi semakin besar jaraknya maka gayanya akan semakin kecil. Nah, sekarang saya kasih contoh yang sederhana ya. Ini ada contoh. Nah, ini ada contoh dua buah muatan. Positif 2 kolom ya, plus 2 kolom dan min 3 kolom. Terpisah sejauh 3 cm. Berarti yang satu muatannya positif, ini sebagai Q1. Kemudian yang satu muatannya negatif, ini sebagai Q2.
terpisah sejauh 3 cm, ya, 3 cm. 3 cm ini berarti dia merupakan jarak R-nya ya. Jadi di sini adalah R. Ingat, R di sini satuannya meter, maka nanti kalau kita masukkan ke dalam rumus, maka cm ini harus kita ubah menjadi meter. Nah, sekarang kita langsung tulis rumusnya, di mana F itu tadi sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Sekarang kita masukkan nilainya. K itu berapa tadi? 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian dikali Q1 karena di sini satuannya sudah kolom, maka tinggal kita tulis 2. Kemudian dikali Q2-nya 3 ya. Di sini meskipun min, kalau untuk gaya kolom tidak usah ditulis negatif. Kemudian per ya. R kuadrat. R-nya tadi berapa? 3 kali 10 pangkat min 2. Kenapa kok 3 kali 10 pangkat min 2? Karena di sini satuannya senti. Maka kita ubah ke meter terlebih dahulu. Dan ini masih kita kuadratkan. Sehingga hasilnya adalah, kita masukkan ya, 9 kali 10 pangkat 9, kemudian kali 6, dibagi. Nah, ini 3 kuadrat berarti 9 kali 10 pangkat min 4. Nah, di sini ada yang bisa kita corek. 9 dengan 9. Ya, kita corek. Sehingga hasil akhirnya adalah 6 kali 10 pangkat. Nah, ini 10 pangkat min 4 naik ke atas, nanti dia jadi positif. Sehingga 9 ditambah 4 adalah 13. Nah, tinggal kita beri satuan kolom. Newton ya, sorry. Satuannya adalah Newton untuk gaya. Nah, jadi bisa dipahami ya, di sini tidak perlu dimasukkan min 3-nya. Cukup ditulis 3 saja di sini ya, khusus untuk gaya kolom. Begitu adik-adik.